Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah di awal pekan ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Digambarkan oleh Tuhan Yesus, seorang bapak punya 2 anak. Yang sulung dan yang bungsu ya, yang sulung dan adiknya. Pertama-tama bapak itu datang kepada anaknya yang sulung. Kepada anaknya yang sulung dia berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Anak itu menjawab, "Ya Bapak." "Baik Bapak," ya, tetapi tidak melakukan. Kemudian si bapak ini mendatangi anak yang kedua. Sama, pergilah ke kebun anggur. Tetapi anak yang kedua berkata, "Aku tidak mau." Nah, setelah sekian waktu, akhirnya anak yang kedua ini menyadari kesalahannya. Aduh, kenapa ya? Mungkin banyak pertimbangan ya. Akhirnya dia menyesal dan pergi juga ke kebun anggur itu. Tuhan bertanya, mana yang melakukan kehendak Bapak? Anak yang kedua tentunya. Nah, dalam kehidupan kita seringkali terjadi yang demikian. Kita seringkali ya, contoh saja nih, waktu kita ibadah, waktu kita persekutuan, waktu kita ada PA atau apalah istilahnya. Ya, firman disampaikan. Apa jawab kita? Amin. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, amin itu kan berarti mengiyakan toh? Apakah kita sudah melakukan apa yang dikatakan itu? Nah, ini pertanyaan buat kita. Kalau kita mengaminkan, mengiyakan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi tidak pernah melakukan, berarti kita disamakan dengan anak sulung ini. Dia mengiyakan loh, siap ya, baik Bapak ya. Bapak yang dengar seneng kan? Ya, diberi perintah, anaknya menjawab iya, lega. Tetapi ternyata itu cuma di ucapan. Karena si sulung ini akhirnya tidak melakukan. Nah, sebaliknya dalam kehidupan kita sering menjumpai orang-orang yang seperti orang kedua ini, seperti anak kedua ini, di mana dia tidak mau. Awalnya ada banyak orang yang hidupnya nggak benar, menolak perkataan Bapak. Ya, menolak perkataan firman Tuhan. Tetapi ya, sekalipun dia mungkin orang jahat, dicontohkan di sini pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal. Ini gambaran dari orang-orang yang kedua yang artinya hidupnya nggak benar. Tetapi ketika mereka bertobat, akhirnya mereka melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka mereka masuk dalam kerajaan,
Allah, kata firman Tuhan. Sementara orang-orang yang melihat tidak juga mendengar, melihat, tidak juga melakukan, cuman mengiyakan tapi tidak melakukan, justru orang yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, bukan ucapan kita yang dinilai. Ya, bukan janji kita yang dilihat Tuhan, tetapi bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi nggak cukup saudara ibadah, ya amin, amin, tetapi engkau nggak melakukan firman, sama juga bohong, nol di hadapan Tuhan. Ya, mari saya mengajak kita semua, jadilah pelaku firman. Ya, jangan jadi mantan orang baik. Ya, yang pertama tadi seperti orang baik kan? Oh iya Bapak, baik Bapak, wah seneng kan, baik kan? Ketika diberi perintah, ya orang Jawa, nggih, tapi orang kepanggih. Ya, ada begitu banyak orang yang sedemikian itu mengiyakan tapi tidak melakukan. Tetapi juga ada orang-orang model yang seperti anak kedua ini. Ya mungkin hidupnya nggak baik, tetapi suatu saat dia bertobat, nah maka hidupnya dikenan Tuhan. Makanya ada istilah, lebih baik mantan penjahat, mantan orang berdosa daripada mantan orang benar, mantan orang baik. Ya, maksudnya apa? Kalau mantan kan sudah tidak lagi. Mantan orang jahat berarti dia tidak lagi berbuat jahat. Artinya dia sudah bertobat. Jadilah dia orang yang baik. Mantan orang berdosa artinya dia sudah tidak berbuat dosa lagi. Artinya hidup dalam kebenaran. Nah, kalau mantan orang baik, bahkan mantan pendeta sekalipun, pasti nggak baik. Kalau mantan orang baik, pasti seringkali kita dapati orang itu pasti jahat. Mantan orang jahat, biasanya dia jadi baik. Karena itu, mari miliki hidup yang baru dalam Tuhan. Mungkin kita lalai, mungkin kita khilaf, mungkin kita hidup dalam dosa di masa yang lalu. Ya, seperti anak yang kedua tadi. Tetapi setelah menyadari, ayo kita hidup baru. Mari kita perbaharui langkah kita. Ya, dan yang terbaik di antara keduanya yang mana? Sebetulnya ada yang lebih baik dari keduanya. Adalah orang yang mendengar perintahnya dan mengiyakan serta melakukan. Itu yang dimau Tuhan. Oke, kita semua orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Karena itu, ketika engkau mendengar perintah Tuhan, mendengar firman Tuhan, engkau mengaminkan itu dan lakukan itu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan seperti anak sulung yang bilang iya tapi tidak melakukan. Ya, kalau bisa jangan seperti anak yang kedua juga. Artinya untuk orang yang kedua ini berarti orang yang belum tahu kebenaran. That's okay. Ya, tetapi setelah bertobat pun oke, diperhitungkan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan tunda untuk kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mari jadi pelaku firman. Apa yang kau dengar, aminkan dan kerjakan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami seperti anak yang pertama, seperti anak sulung di dalam kisah ini, di mana kami mengaminkan dan mengiyakan firman-Mu, tapi kami tidak melakukan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami mulai belajar saat ini Tuhan, untuk mengiyakan firman-Mu, mengaminkan firman-Mu, dan mengerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dalam bimbingan perlindungan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.